Kadang yang paling nyakitin itu bukan ditinggalin, tapi harus milih ninggalin orang yang sebenarnya kita sayang banget. Cuma karena kita sadar, sayang doang tuh gak cukup buat masa depan. Gue punya temen cewek, namanya Susi, yang ceritanya tuh kayak film drama. Cinta, bucin, pelukan, tawa, semuanya lengkap. Tiap malam ada kabar, tiap pagi ada semangat. Tapi semuanya berubah pas kata nikah mulai dibahas serius. Waktu itu dia lagi sayang-sayangnya. Lelaki ini beda, gak banyak gaya, perhatian, selalu ada. Namanya Aldo. Bahkan pernah bilang, aku pengen nikah sama kamu. Aku serius. Dan lo tahu gak, cewek ini percaya. Karena selama ini Aldo yang nemenin tiap kali cewek ini nangis, insecure, down. Dia sabar, dia baik. Tiap malam, mereka ngobrolin masa depan. Rumah kecil, anak 2, kerja bareng, hidup bareng. Semua kelihatan indah banget. Sampai tiba-tiba waktu cowok ini ngajak nikah, cewek ini mikir, oke, serius nih orang. Tapi hidup tuh bukan cuma cinta, ada tanggung jawab juga. Akhirnya mereka duduk bareng, ngobrol sama orang tua si cewek. Dan ketika ditanya ayahnya Susi, kerja apa? Cowok ini jawab, belum kerja om. Lalu ayah Susi bertanya lagi, nanti kalau nikah, untuk kebutuhan rumah tangga gimana? Aldo pun menjawab, untuk sementara, kami bisa hidup dari gaji dia dulu. Wait, what? Susi ini shock, tapi dia diam dulu. Mikir, ya mungkin dia masih nyari kerja kali ya. Sampai pada suatu hari, kakaknya Susi ini, yang back hoti, nyoba bantu masukin Aldo itu ke tempat kerjaannya. Kerjaannya oke lah, gaji lumayan. Tapi tahu jawaban si Aldo, itu bukan passion aku. Bro, lo belum nikah, belum kerja, belum punya apa-apa, masih bisa milih-milih kerjaan? Cewek ini mulai mikir keras, tiap malam overthinking. Ini cowok yang dia sayang, tapi kok nggak bisa diajak mikir masa depan. Sampai akhirnya ayahnya Susi bilang kalimat yang nyelekit tapi bener banget. Dia baik, tapi cuma baik. Dia nggak bisa tanggung jawab. Dan di situ, Susi ini harus ngambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Meninggalkan. Meninggalkan, bukan karena benci, bukan karena ada orang ketiga, tapi karena sayang sama dirinya sendiri. Setelah itu dia nangis berbulan-bulan. Karena semua kenangan manis tiba-tiba hilang. Karena cinta yang dikira kuat ternyata nggak cukup. Karena dia sadar, lebih baik patah sekarang daripada hancur setelah ijab sah. Dan malam-malam panjang itu pun dimulai. Gak ada chat selamat malam, gak ada kabar pagi-pagi. Yang ada cuma suara kepala sendiri, yang isinya, apa aku salah? Tapi di balik semua itu, dia belajar satu hal. Cinta itu bukan soal seberapa manis hubungan kalian sekarang, tapi seberapa siap kalian buat bareng-bareng menghadapi pahitnya hidup. Kadang, orang yang paling kita cinta, belum tentu orang yang bisa kita ajak bangun masa depan. Dan, ninggalin orang yang baik itu emang nyakitin, tapi jauh lebih sakit. Kalau kita maksa jalan sama orang yang gak mau jalan bareng. Buat lo yang lagi di posisi bingung, lagi galau mikirin hubungan, ingat ya, jangan pernah bucin sampai lupa mikirin diri sendiri. Jangan pertahanin seseorang cuma karena dia baik, kalau dia gak bisa jadi partner hidup yang tangguh. Karena cinta yang sehat bukan cuma bikin lo senyum tiap hari, tapi juga bantu lo tumbuh dan siap jalan bareng waktu dunia lagi gak ramah. Kalau lo pernah ngalamin kisah kayak gini, atau nyaris, tulis di komentar. Cerita lo bisa jadi pelajaran buat yang lain. Dan kalau lo kenal orang yang lagi bucin, berat share video ini. Mungkin mereka butuh diingetin sebelum semuanya terlambat. Sampai ketemu lagi di video-video kisah nyata berikutnya.